Shalom jemaat Tuhan, di saat ini bersama dengan saya Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin, kita berjumpa kembali di Sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dari Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kapan terakhir kali kita merasa puas di hidup ini? Mungkin di hari ini kita puas minum, mungkin kita puas makan, mungkin kita puas bekerja, mungkin kita puas tidur, ataupun kita puas bermain bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, kepuasan selalu dicari oleh manusia. Tetapi tidak jarang ketika mencari kepuasan, manusia malah menemukan kekurangan. Mungkin juga di dalam hidup kita, Bapak Ibu, di saat ini kita juga merasa kekurangan. Tetapi di dalam firman Tuhan, ketika perikop ini, Bapak Ibu, terutama perikop Matius 6 ayat 25 sampai 34, ingin berbicara mengenai kehidupan manusia yang kalau fokus terus-menerus pada kekurangan, akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran, Bapak Ibu, tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Atau tidak menambah kemajuan apapun di dalam kehidupan kita. Maka sebagai hidup orang Kristen, kita perlu tahu dan kita perlu menyadari, Bapak Ibu, kapan kita merasa kurang, kapan kita merasa puas. Bahkan, Bapak Ibu yang terkasih, kita pun harus mengevaluasi diri kita. Dengan apakah saya merasa kurang? Dengan apakah saya merasa puas? Kenapa Bapak Ibu kita harus mengevaluasi hal ini? Karena baik kekurangan maupun kepuasan memberikan pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yang pertama tentang kekurangan, Bapak Ibu. Kekurangan mengajarkan kita akan banyak sekali hal. Kalau kita merasa kurang, Bapak Ibu, mungkin kita dianggap kurang cakap, kita dianggap kurang pintar, mungkin kita juga dianggap kurang bisa menjadi seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disitulah banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada juga orang-orang kekurangan yang tidak mencari kekurangan mereka di hadapan Tuhan. Tidak mengadukan kekurangan mereka di hadapan Tuhan. Lalu mereka mencari di mana supaya kekurangan itu berubah menjadi kepuasan. Mereka mencari di tengah-tengah dunia, mereka mungkin juga mencari di dalam diri mereka sendiri, bahkan mungkin Bapak Ibu yang terkasih tidak jarang. Mereka mencari di dalam dosa. Bapak Ibu, kekurangan sungguh memberikan kita banyak sekali pelajaran. Kekurangan pun membuat kita bisa bersimpati, bahkan berempati terhadap teman-teman dan saudara kita yang ada di dalam kekurangan. Ketika nanti kita bertemu dengan saudara-saudari kita yang kekurangan, kita nggak merasa heran. Kita tidak merasa bahwa Bapak Ibu kita lebih baik daripada mereka. Meskipun kita ada di dalam kelebihan. Karena kita pernah merasakan kekurangan. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan memberikan kekurangan di dalam hidup kita perlu menyadari, mungkin Tuhan izinkan ini terjadi, supaya kita belajar akan banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar lagi dari kepuasan, antara puas dan kurang. Sekarang kita mau belajar dari kepuasan. Bapak Ibu, orang yang puas, ternyata kita juga bisa menyamadengankan mereka dengan kebahagiaan. Biasanya orang yang puas itu bahagia. Orang yang kurang itu bersedih. Itu juga pembelajaran, Bapak Ibu. Dan kita juga bersama-sama mau melihat bahwa ternyata ada manusia yang di taraf tertentu
tidak akan merasa puas karena dia sudah mencapai taraf kepuasan yang berbeda dengan orang lain. Nah, disinilah masalah muncul, Bapak Ibu. Ternyata kepuasan dari diri manusia seringkali juga membuat manusia tidak puas. Kenapa demikian? Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Karena kepuasan ini memberikan satu pesan kepada manusia bahwa kamu bisa mendapatkan ini. Berarti lebih daripada ini kamu bisa. Kalau orang lain bisa lebih puas daripada kamu, kenapa kamu tidak bisa? Maka Bapak Ibu yang terkasih tidak heran juga. Ternyata bukan hanya orang yang kekurangan, yang selalu merasa kekurangan bisa berdosa, tetapi juga orang yang merasa puas. Karena dia merasa kepuasan ini harus terus-menerus terjadi di dalam. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ketika kita membaca sekali lagi ya firman Tuhan, terutama perikop yang kita mau renungkan bersama-sama Bapak Ibu, bukan meminta supaya kita menjadi pribadi yang berkekurangan. Mungkin kita mencari Tuhan dengan cara kita mengurangi makan kita mengurangi juga frekuensi kerja kita mengurangi segala kebahagiaan kita di dunia. Bahkan ada orang-orang yang mengurangi keluarga mereka, mengurangi juga berbagai macam hal. Bapak Ibu, ternyata juga bukan hanya kepuasan untuk mencari Tuhan. Bahwa ketika kita bahagia baru kita mencari Tuhan. Bahwa ketika kita misalnya juga mencari Tuhan lalu kita didapatkan kepuasan, diberikan kepuasan, maka itulah yang menjadi kehidupan Kristen yang sejati. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan soal itu. Kalau kita sekali lagi mau membaca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, terutama ketika Yesus mengajarkan para murid untuk berdoa, dia tidak pernah meminta supaya kita kekurangan. Tapi dia juga tidak pernah meminta supaya kita dipuaskan atau kita dilebihkan. Tetapi selalu dicukupkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam hidup ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena kalau kita hanya mengisi kekurangan kita, atau kita mencari kepuasan kita, Bapak Ibu, maka kita akan terjebak dalam satu lingkaran yang manusia buat, dan pada akhirnya dia tidak bisa lari daripadanya. Seakan-akan kalau kita tidak berlari di dalamnya, kita tidak mencari kekurangan, atau kita juga tidak berusaha memenuhi kepuasan kita, kita bukan manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita satu tujuan yang mulia di dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih, mencari kerajaan Allah bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang mustahil. Karena kalau mustahil, Tuhan nggak mungkin dong bilang kepada kita untuk kita mencari kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, ternyata kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat diperjuangkan oleh hidup kita, bagi kita yang mau dipanggil sebagai seorang Kristen. Kenapa demikian? Karena dengan mencari kerajaan Allah, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ketika kita mencari kerajaan Allah, kita juga mencari kebenaran. Yang mungkin selama ini kita cari di dalam kekurangan kita. Yang mungkin selama ini juga kita coba cari di dalam kepuasan kita. Apakah ini yang benar? Apakah ini yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah? Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama juga diingatkan Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup ini, buatlah satu prioritas. Bukan tentang kekurangan dan kepuasan kita,
Ternyata ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah, tentang kerajaan Allah, dan tentang kasih Allah, kebenaran Allah yang harus dinyatakan di antara kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita bersama-sama menjadi satu gereja yang tidak individualis. Untuk kita bersama-sama menjadi masyarakat Indonesia yang saling bahu-membahu. Supaya kita di dalam keluarga juga boleh saling mengasihi. Kita harus terus mengingat firman Allah di hari ini. Karena firman Allah mengajarkan bukan tentang hidup kita, kekurangan atau kepuasan kita, tapi tentang Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kasih setia Allah. Dan itulah yang harus dicari di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sudah kita lakukan untuk mencari kerajaan Allah? Ada beberapa orang mungkin juga seperti saya, bekerja full time ya di gereja. Ada juga Bapak Ibu yang mencari kerajaan Allah di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita mau bersama-sama mencari kerajaan Allah. Kita mau supaya Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Tuhan juga berkenan hadir dalam hidup kita. Maka kita harus menghadirkan sifat-sifat kerajaan Allah. Seberapapun saya itu tidak bisa, seberapapun sakit, seberapapun saya juga mungkin tidak mampu, tapi Bapak Ibu, ingatlah prioritas utama kita hidup, yaitu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan tentang kita. Ini juga bukan mungkin Bapak Ibu tentang pekerjaan kita saja, tapi ini tentang Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini, ketika kita mulai bangun pagi hari, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Tuhan, apakah di hari ini saya bisa mencari kerajaan? Saya rindu Tuhan untuk mencari kerajaan. Bapak Ibu juga boleh bertanya di malam hari sebelum kita menutup mata kita dan kita tidur. Tuhan, hari ini saya udah mencari kerajaan Allah, atau saya malah mencari kekosongan diri saya, kekurangan saya, atau sebatas kepuasan saya. Tolong Tuhan, evaluasi saya. Maka Bapak Ibu kita bisa bernyanyi ya, seperti nyanyian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Selamat mencari kerajaan Allah dan juga kebenaran akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama ini dalam hidup kami berusaha Tuhan, supaya kekurangan yang terjadi dalam hidup kami tidak kami rasakan lagi. Kami juga berusaha supaya semua kepuasan yang telah kami raih akan kami terus dapatkan. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami, supaya di dalam hidup ini apa yang kami pikirkan dan kami tuju bukan hanya tentang kami, melainkan tentang Tuhan, melainkan tentang kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Sehingga tujuan hidup kami betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan dan mengutamakan Engkau di dalam hidup. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.